Apa yang terjadi pada Amy Bradley? Ini adalah subjek dari serial dokumenter Netflix yang sangat populer saat ini tentang seorang wanita berusia 23 tahun yang menghilang dari kapal pesiar 27 tahun yang lalu. Hari ini, tahun 2025, acara tersebut dilaporkan menghasilkan beberapa petunjuk sangat signifikan. Mari kita bahas mereka. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime, saya Jesse Weber. Ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi di dunia kita saat ini, kita semakin sering melihatnya. Kita melihat bagaimana perhatian baru terhadap kasus yang belum terpecahkan, misterius, atau kasus dingin, terutama melalui sebuah acara atau dokumenter, dapat membawa petunjuk baru, perkembangan baru, jawaban baru. Dan itulah yang tampaknya sedang kita lihat sekarang dengan kasus Amy Bradley, atau setidaknya kita bisa berharap itulah yang sedang terjadi. Sekarang itu nama yang mungkin sudah dikenal banyak orang, apalagi sejak serial dokumenter Netflix Amy Bradley is Missing dirilis Juli lalu. Serial itu pernah masuk 10 besar populer selama berminggu-minggu, dan saya akan memberitahu kalian, dilaporkan bahwa karena serial ini ada petunjuk signifikan tentang apa yang terjadi pada wanita ini. 24 Maret 1998, Amy Bradley yang berusia 23 tahun dari Virginia menghilang dari kapal pesiar Royal Caribbean bernama Rhapsody of the Seas saat berada di kapal bersama keluarganya. Kapal itu dalam perjalanan dari Aruba ke Curaçao. Sebelum menghilang, dia terakhir terlihat di diskotik kapal bersama saudaranya, Brad. Keesokan paginya dia sudah tidak ada bukti keberadaannya di kapal, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Salah satu fokus serial 3 bagian Netflix ini adalah Alistair Douglas, seorang musisi yang bermain di band di kapal tersebut, diduga menari bersama Amy hanya beberapa jam sebelum dia menghilang. Keduanya mungkin terlihat bersama di dek. Ini menurut Cosmopolitan. Kemungkinan didukung rekaman kamera dan kesaksian saksi. Untuk memperjelas, dia dengan tegas membantah terlibat dalam hilangnya Amy. Dia kabarnya telah diinterogasi FBI dan mengikuti tes poligraf, menurut dokumenter Netflix. Douglas tahun lalu di channel YouTube, James Renner mengatakan Amy mendekatinya malam itu. Bahwa dia menceritakan kepadanya tentang keluarganya dan hidupnya. Bahwa dia seorang lesbian, bahwa keluarganya memaksanya ikut liburan ini. Dan kutipan sekitar 5 menit sebelum jam 1, saya bilang, saya harus pergi, saya harus keluar dari area penumpang, dan saya pun pergi. Itu adalah percakapan terakhir kali saya melihatnya. Sekarang, kabarnya itu tidak cocok dengan keterangan saksi yang katanya melihat kami berdua di dek atas antara pukul 5.30 dan 5.40 pagi. Dia melanjutkan, sekitar pukul 7, saya dibangunkan oleh manajer hotel yang bertanya, Douglas, apakah kamu punya wanita di kamarmu? Itu dilarang. Itu kencan terlarang. Saya menolak dan bertanya alasannya. Dia berkata, wanita yang kamu ajak bicara tadi malam di klub tidak ditemukan. Semua orang sudah diinterogasi, jelasnya. Tes pendeteksi kebohongan. Pada saat itu, mereka tidak banyak bicara kepada saya. Mereka melepas kabel dari tubuh saya. Sekarang, Douglas menambahkan seorang agen FBI mewawancarainya beberapa kali dan memberitahu bahwa dia sudah dinyatakan bersih. Kutipannya, saya telah kehilangan begitu banyak kesempatan karena hal ini. Begitu nama saya muncul di Google, mereka akan bilang, saya terkait gadis hilang ini dan saya kehilangan kontrak itu. Kebenaran, seberapapun lamanya, selalu akan terungkap. Menurut majalah People, selama bertahun-tahun ada setidaknya setengah lusin dugaan penampakan Amy. Ini berada di Pulau Karibia dan Aruba. FBI diduga telah menyelidiki penampakan ini, namun tak ada bukti. Jadi, apa yang sebenarnya kita bicarakan? Apakah kita sedang membicarakan tentang jatuh ke laut secara tidak sengaja? Mungkin dia sengaja didorong ke laut? Atau mungkin dia melompat? Atau ada yang menculiknya? Tapi inilah yang ingin kita bicarakan. Menurut The Hollywood Reporter, serial Netflix ini telah menarik banyak perhatian pada cerita ini, pada kasus ini. Dan sekarang kabarnya ada petunjuk baru. Bahkan ada sumber yang dekat dengan produksi yang mengklaim kepada The Hollywood Reporter bahwa ada 3, kutip, petunjuk yang sangat signifikan.
Lebih spesifik lagi, seorang pelayan bar wanita di kapal yang tampaknya tidak banyak berbicara bahasa Inggris pada malam Amy menghilang telah berteriak, "Seniorita diculik, seniorita diculik." Sumber ini mengatakan kepada The Hollywood Reporter bahwa pelayan diperintahkan diam dan dibawa pergi oleh bartender. Untuk memperjelas, ini hal baru. Dalam acara itu tidak disebutkan pelayan muncul setelah serialnya tayang. Dia dikabarkan berbicara dengan pihak berwenang, tapi klaim ini dibantah keluarga Amy. Menurut majalah People, Ibu Amy, Eva Bradley, menyatakan pelayan tersebut belum ditemukan, belum diketahui keberadaannya, dan belum diwawancarai penyelidik. Namun gagasan bahwa Amy diculik, bahwa dia dibawa pergi, kemungkinan menjadi korban perdagangan manusia, bahwa mungkin dia masih hidup, itu adalah teori yang telah muncul selama bertahun-tahun. Dan menurut serial dokumenter Netflix, ada alamat IP mencurigakan yang diduga masuk ke situs web orang hilang tentang Amy. Dengan kata lain, siapapun yang membawanya mungkin tetap mengikuti perkembangan penyelidikan. Jadi idenya adalah dia diculik, dia dibawa keluar dari kapal dan mungkin dijual ke dalam prostitusi. Dan pihak berwenang dilaporkan berhasil melacak aktivitas itu ke alamat IP dari sebuah perangkat di kapal di Barbados. Sekarang, sumber anonim mengatakan kepada Hollywood Reporter bahwa banyak transaksi narkoba terjadi di atas air, sehingga sangat mencurigakan. Saya juga ingin menyampaikan ada teori lain, yaitu Amy yang sebenarnya menggunakan alamat IP tersebut, mengakses situs itu dan menggunakannya untuk tetap berhubungan dengan keluarganya. Ternyata ada kunjungan ke situs itu pada tanggal tertentu yang mungkin terkait keluarganya. Daily News menyebut Amy mungkin tidak ingin tampil di publik. Kenapa? Salah satu teorinya adalah dia mungkin telah hamil dan memiliki anak sebagai akibat dari pekerjaan perdagangan, seks, dan prostitusi ini. Ngomong-ngomong, New York Daily News melaporkan bahwa seorang agen FBI baru telah ditugaskan untuk menangani kasus ini. Bahwa FBI juga telah mewawancarai seseorang yang diduga melihat Amy di Barbados. Dan berbicara tentang FBI, dalam pernyataan terbaru kepada The Hollywood Reporter, mereka mengatakan, kami tidak memiliki informasi lebih lanjut selain poster pencarian informasi. Tips bisa dikirim lewat 1800 call FBI atau tips.fbi.gov. Sedangkan untuk keluarga Amy, mereka kabarnya menyewa detektif swasta yang dilaporkan bekerja sama dengan FBI di Curaçao dan, kutip, negara-negara sekitar lainnya. Saudara laki-laki Amy, Brad, yang sangat teguh mengenai hilangnya adiknya, benar-benar fokus untuk mencari jawaban dengan mengatakan, kutip, orang-orang tak mengerti besarnya harapan kami. Kami masih menunggu telepon. Beberapa bulan lalu, saya mewawancarai Brad saat menjadi pembawa acara Banfield di News Nation. Saya bertanya padanya, setelah bertahun-tahun, kenapa yakin dia masih hidup? Dia hanya berkata, itu firasat. Dia percaya bahwa dia adalah korban perdagangan manusia, mengatakan kemungkinan dia jatuh dari kapal itu atau melompat dari kapal itu adalah 0. Sekarang, Brad juga mengirimkan pernyataan langsung ke Law and Crime tentang pencarian dan petunjuk investigasi baru dengan mengatakan, kami terdorong oleh petunjuk dan informasi sejak serial Netflix itu tayang. Namun, artikel terbaru yang mengklaim pekerja bar yang disebut Elizabeth Lewis telah muncul tidak benar. Sejauh yang kami tahu, kami masih belum tahu siapa dia atau di mana dia berada. Klaim tentang Amy yang kemungkinan menjadi ibu dari seorang anak, menurut pendapat saya paling tidak hanya spekulasi saja. Kami tidak tahu siapa sumber informasi di artikel itu, tapi kami menghargai perhatian dan minat yang ditimbulkan. Melalui upaya kami di tingkat negara bagian dan federal, akan ada 2 surat yang sangat penting dengan permintaan tertentu yang dikirimkan kepada Jaksa Agung Pambondi, Direktur FBI Kash Patel, dan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Homeland Security Investigations, Kristi Noem, oleh Jaksa Agung kami Jason Mayaris, Gubernur Glenn Youngkin, Wakil Gubernur Winsome Sears, dan tim Senator Chuck Grassley di Komite Kehakiman Senat. Ada beberapa hal yang sedang diproses yang tidak bisa saya ungkapkan saat ini, tetapi ketahuilah bahwa kami terus menindaklanjuti
setiap petunjuk yang kami terima. Dan kami tidak akan berhenti mencari Amy demi jawaban dan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya dirinya. Tentang Amy, hari ini seharusnya usianya 51 tahun. Saat hilang, tingginya 5 kaki 6 inci. Dia memiliki tato Tasmanian Devil di bahu, tato bola basket berbentuk matahari di punggung bawah, simbol Tiongkok di pergelangan kaki kanan, dan kadal gecko di pusar. Dan karena penyelidikan FBI masih terbuka dengan hadiah sebesar $25.000, siapapun yang memiliki informasi tentang Amy Bradley diminta untuk menghubungi kantor FBI setempat atau kedutaan besar atau konsulat Amerika terdekat. Apakah semua ini masuk akal? Saya ingin menghadirkan Detektif Lindsay Wade, pensiunan polisi Tacoma selama 21 tahun penangan kasus dingin, dan anggota National Institute of Justice Cold Cases Working Group untuk membantu menjelaskan. Dia membentuk Washington State Cold Cases Working Group. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, Lindsay. Ini benar-benar situasi yang sangat menarik yang sedang kita hadapi. Saya sudah membahas di awal acara bahwa ketika ada serial dokumenter, ketika ada sebuah acara, itu kadang-kadang membawa perhatian baru pada sebuah kasus. Apakah Anda merasa terdorong sekarang setelah popularitas serial ini bahwa kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban, bahwa kita mungkin akan mendapatkan petunjuk baru? Atau apakah ini situasi di mana, sayangnya, bisa saja ada banyak informasi yang salah dan sulit untuk menilai apa yang harus dilakukan terhadapnya? Saya merasa kedua skenario itu benar. Jadi menurut saya memiliki acara seperti serial dokumenter yang dirilis dengan jangkauan luas dari Netflix itu sangat penting. Dan semua orang di seluruh dunia bisa menonton dokumenter ini. Saya rasa akan ada banyak informasi baru yang masuk dan orang-orang yang memberikan petunjuk. Jadi itu membuat wajahnya dikenal di seluruh dunia yang mungkin jangkauannya jauh lebih luas daripada yang pernah didapatkan kasus ini sebelumnya. Jadi tentu saja theory itu akan memunculkan banyak petunjuk baru dan banyak tips baru yang masuk. Beberapa orang yang memang berniat baik, beberapa orang lainnya mungkin hanya punya banyak waktu luang saja. Jadi menurut saya, meskipun hal itu bisa memberikan petunjuk yang dibutuhkan penyidik untuk memajukan kasus ini, hal itu juga bisa membuat aparat penegak hukum sangat kesulitan untuk memilah-milah tumpukan informasi yang masuk dan mencoba memprioritaskan petunjuk-petunjuk tersebut. Bagaimana mereka memilahnya? Maksudnya, saat Anda melihat akun pelayan bar, keluarga sudah menyatakan bahwa sepertinya tidak ada banyak hal di sana. Apakah itu karena pihak berwenang sudah memeriksanya? Apakah itu karena itu hanya ide yang aneh dan tidak ada hal lain yang mendukungnya? Apakah penegak hukum memeriksa semuanya? Maksud saya, mari kita mulai dari situ. Ya, Mark Wesson ini tampaknya merupakan penyelidikan besar. FBI sudah terlibat. Tampaknya beberapa lembaga terlibat dalam penyelidikan ini. Jadi saya menduga mereka sudah memeriksa setiap kemungkinan dan menelusuri semua petunjuk itu sebaik mungkin. Meskipun beberapa petunjuk ini mungkin terdengar tidak masuk akal, mereka tetap harus menyelidikinya sejauh mungkin. Sekarang dalam hal memilah dan menyaring semua petunjuk yang masuk ini, mereka harus melihat mana yang bisa ditindaklanjuti dari informasi baru yang masuk hari ini. Misalnya, saya pernah melihat seseorang mirip dia 5 tahun lalu di pantai. Apakah itu bisa ditindaklanjuti? Kemungkinan besar tidak. Namun untuk kemungkinan hari ini ada petunjuk yang masuk dengan informasi konkret yang bisa ditindaklanjuti oleh para penyelidik. Saya kira itu yang jadi fokus mereka. Ketika Anda membicarakan wajahnya yang sekarang sudah tersebar, bahkan ketika Anda melihat poster FBI, dia bisa saja terlihat sangat berbeda. Dalam pengalaman Anda menangani kasus dingin, dan misalnya orang hilang itu masih hidup dan ditemukan, bukankah itu tantangan tersendiri untuk benar-benar mengetahui seperti apa wajahnya sekarang? Agar bisa menemukannya, agar seseorang bisa mengenalinya. Saya menyebutkan beberapa tato khas dan jika dia masih hidup, tato-tato itu kemungkinan besar masih ada. Saya membayangkan itu tantangan besar. Tentu orang bisa berubah, sudah lama sekali dia hilang, sudah beberapa dekade berlalu. Jadi tentu saja penampilannya hari ini
bisa sangat berbeda dari saat dia menghilang dulu. Dia memang punya semua tato itu seperti yang kamu sebutkan, jadi itu membantu. Kalau hanya mengandalkan penampilan saja, kamu tahu itu mungkin akan sedikit menyulitkan. Sekarang dia sudah dewasa saat dia menghilang. Jadi itu membantu karena sebagai orang dewasa kita tidak banyak berubah seperti misalnya anak kecil yang hilang di usia 5 tahun. Dan sekarang Anda mencoba mencari mereka sebagai orang dewasa. Jadi situasinya berbeda di sana. Tapi tentu saja waktu selalu menjadi tantangan dalam setiap penyelidikan, baik itu soal ingatan maupun penampilan dan bagaimana orang terlihat. Apakah penculikan, perdagangan manusia dan narkoba, apakah masuk akal di sini kalau dia diambil dari kapal itu dan dimasukkan ke dalam, katakanlah, jaringan prostitusi ini atau jaringan prostitusi tersebut? Apakah itu mungkin? Pernahkah Anda melihat kasus seperti itu? Saya pribadi belum pernah menyelidiki kasus seperti itu. Aku serius tentu pernah menyelidiki kasus perdagangan manusia, tapi itu melibatkan skenario yang berbeda. Bukan sesuatu seperti ini, di mana Anda berada di kapal pesiar dan seseorang dipaksa keluar dari kapal. Jadi, itu adalah skenario yang unik dan tentu saja itu patut diselidiki. Dan sama bertahun-tahun ada banyak informasi bahwa dia mungkin diperdagangkan dan dia mungkin telah diculik serta dibawa keluar dari kapal. Dan ada laporan penampakan dirinya di berbagai pulau ini. Jadi saya tidak berpikir skenario itu bisa dikesampingkan, tapi di saat yang sama itu sulit untuk ditindaklanjuti. Untuk memperjelas, jika itu memang mungkin, apakah seseorang yang tersesat di jaringan itu akan hilang hampir selamanya? Maksud saya, apa saja tantangan ketika seseorang terjerat perdagangan manusia? Apa saja tantangan dalam benar-benar mencoba menemukan seseorang? Maksud saya, Anda yang tahu. Terutama jika omong-omong Anda membicarakannya di wilayah tertentu ini. Benar. Saya sama sekali bukan ahli dalam perdagangan manusia di seluruh dunia. Nah, itu seperti yang saya sebutkan, kasus perdagangan manusia yang saya tangani lebih bersifat lokal. Di mana semua para penimpan yang terlibat dan mereka mungkin berpindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain, tapi yang pasti mereka tidak dibawa ke luar negeri. Jadi itu adalah lapisan kesulitan lain ketika Anda mencoba menyelidiki kasus seperti itu. Karena sekarang Anda berbicara tentang negara lain dan pihak serta hukum yang berbeda dan hal-hal seperti itu. Alamat IP, benar, alamat IP ini yang tampaknya mengakses situs web orang hilang Amy Bradley, mengaksesnya pada hari libur Amerika atau tanggal-tanggal penting bagi keluarga Amy. Jika itu benar, apa yang bisa Anda simpulkan dari situ? Nah, ada kemungkinan mungkin seseorang yang sangat terlibat dan tertarik mengikuti perkembangan kasus ini. Siapa yang masuk pada hari-hari tertentu, Anda tahu karena mereka benar-benar tertarik dengan penyelidikan ini. Tapi kurasa kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa itu adalah seseorang yang telah membawa Amy dan merekalah yang masuk ke akun itu. Dan kemudian saya pikir skenario ketiga yang sempat disebutkan adalah kemungkinan bahwa itu bisa jadi Amy sendiri yang masuk ke akun itu. Dan kamu udah tahu mencoba melihat apa yang terjadi dengan penyelidikannya. Ini menarik ketika kamu mendengar respons dari Brad tentang gagasan bahwa dia punya anak, dia masih hidup. Pertama-tama, dia percaya bahwa dia masih hidup. Tapi gagasan bahwa dia mungkin tidak muncul karena dia punya anak sebagai hasil dari pekerjaan seks ini, dia tidak percaya itu. Menurutmu ada benarnya nggak? Maksudku, lagi-lagi, ini soal, ya kalau Amy masih hidup, kenapa dia nggak muncul kan? Dan yang itu, aku juga kesulitan memahaminya. Iya, maksudku. Tapi coba pikirkan kasus JC Dugard. Kamu tahu sebentar saja, kamu tahu dia sebenarnya disekap di halaman belakang penculiknya. Pada saat itu dia bahkan sudah punya anak dari pria itu. Dan bahkan ketika dia diselamatkan, kamu tahu butuh waktu baginya untuk benar-benar mengatakan siapa dirinya, kan? Dia tidak langsung mendekat dan melambaikan tangan ke petugas polisi pertama yang dilihatnya untuk memberitahu siapa dirinya. Jadi menurutku sulit saya bagi kita untuk membayangkan situasi seperti itu. Kalau kamu punya kesempatan pergi atau kabur pasti akan melakukannya, kan? Kenapa tidak? Tapi menurutku kita sudah melihat di banyak kasus terkenal selama bertahun-tahun, terutama orang-orang yang diculik, ternyata tidak sesederhana itu. Saya agak malu bertanya hal yang terkesan kekanak-kanakan di sini. Namun, teknologi DNA kini sangat berbeda dibanding beberapa tahun lalu.
Apakah ada sesuatu dari pengujian DNA keluarga, database genealogi, analisis DNA cepat, apapun yang bisa digunakan untuk menyelidiki klaim bahwa Amy Bradley memiliki anak saat ini? Tanpa Amy atau anaknya memasukkan DNA mereka ke dalam salah satu database ini, saya rasa sangat kecil kemungkinannya Anda bisa memanfaatkan salah satu teknik baru ini untuk menentukan apakah skenario itu memang benar. Bukan, Anda harus punya seseorang untuk dibandingkan. Ide bahwa dia jatuh dari kapal. Jadi apakah dia didorong dari kapal, apakah dia melompat dari kapal, atau apakah dia secara tidak sengaja jatuh dari kapal. Anda berada di kapal pesiar ini di tengah perairan yang luas. Apa pendapat Anda tentang teori itu dan kesulitan dalam menemukan jasadnya? Mungkin itu bisa menjelaskan kurangnya jawaban setelah bertahun-tahun. Itu kemungkinan yang harus dipertimbangkan. Bagaimana menurut Anda? Anda tahu, ini menarik karena saya memang menonton dokumenternya dan saya punya banyak pertanyaan tentang momen-momen terakhir saat dia terlihat oleh keluarganya. Saya ingin tahu lebih banyak, tapi sayangnya itu tidak dibahas di dokumenter. Tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda tahu momen-momen terakhir di mana dia terlihat di dek. Dan kemudian waktunya, terus Anda tahu Cina, dia memang meninggalkan kamar. Saya rasa saya ingin tahu lebih banyak tentang itu. Seperti tidak ada yang melihat dia masuk dari teras, tidak ada yang mendengar dia pergi. Apakah sepatunya ditinggalkan di area teras? Ini semua pertanyaan yang muncul di pikiranku sebagai penyelidik saat menonton ini. Aku tahu kamu juga tahu beberapa bulan lalu aku naik kapal pesiar dan saat membuka pintu kaca geser, suaranya sangat berisik dan terasa seperti lorong angin. Jadi aku juga agak penasaran tentang itu. Seperti apakah ada yang benar-benar mendengar pintu itu terbuka saat dia berada di luar di teras? Menurutku, aku memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dalam kasus ini, mungkin seperti orang lain. Kenapa aku harus menyingkirkan kemungkinan dia jatuh ke laut? Menurutku saat ini kita tak bisa menyingkirkan apapun. Jika benar bahwa seorang agen FBI baru telah ditugaskan untuk kasus ini dan dibuka kembali, apakah itu penting? Tentu saja. Dan menurutku itu berarti ada sesuatu yang mendesak dalam penyelidikan ini. Dan menurutku sepertinya FBI mereka sedang mengerahkan sumber daya untuk upaya baru dalam penyelidikan ini. Atau mungkin mereka membutuhkan sumber daya tambahan karena banyaknya informasi yang masuk. Saya ingin mendengar pendapatmu tentang pernyataan dari Brad, kakaknya. Melalui upaya kami di tingkat negara bagian dan federal, saya sudah menyebutkan ini sebelumnya, melalui upaya kami di tingkat negara bagian dan federal. 2 surat penting berisi permintaan khusus akan dikirimkan kepada Jaksa Agung Pam Bondi, Direktur FBI Kash Patel, dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem oleh Jaksa Agung, kami, Gubernur, Wakil Gubernur, serta tim Senator Chuck Grassley di Komit Kehakiman Senat. Ada hal yang sedang diproses dan belum bisa saya ungkapkan sekarang. Tapi ketahuilah bahwa kami terus menindaklanjuti setiap petunjuk yang kami terima dan tidak akan berhenti mencari Amy. Ini berlanjut sedikit lagi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tapi apa itu sebenarnya? Ya, sepertinya tadi kamu sudah menyebutkan bahwa mereka telah menyewa tim detektif swasta mereka sendiri. Jadi sangat mungkin mereka telah menemukan informasi baru melalui tim penyelidik mereka sendiri. Dan mungkin mereka sedang mencari bantuan tambahan dari lembaga-lembaga yang sudah kamu sebutkan tadi. Apakah kamu yakin bahwa kita akan mendapatkan semacam pembaruan dalam kasus ini? Kita akan mendapatkan semacam jawaban mengenai Amy Bradley, 27 tahun kemudian sekarang? Kamu yang bilang, maksudku, aku tahu itu sulit ditebak, tapi tetap kamu yang bilang. Memang maksudku menurutku secara statistik jarang sekali kasus yang sudah lama seperti ini akhirnya kamu tahu terpecahkan dan kamu akhirnya tahu apa yang terjadi atau menemukan orangnya. Tapi meskipun begitu kita tahu itu bisa terjadi, itu memang terjadi. Bagi keluarganya dan mereka tetap berharap ingin jawaban dan ingin menemukannya. Aku pun tidak menyalahkan mereka. Kalau itu adalah kamu tahu saudariku atau orang yang kucintai, aku pasti akan berada di posisi yang sama persis. Ya, Lindsay Wade, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Aku benar-benar menghargainya. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube,
Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.